share screen, masuk kita ke ini. Ya. Jadi apa sih perbedaan antara evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan? Jadi tadi saya buat contoh-contohnya itu supaya kalian jelas ya, supaya jelas, dan contoh-contohnya ini ya berkaitan dengan fenomena-fenomena kontemporer ya, yang sekarang ini lagi in-nya gitu. Jadi isu-isu kebijakan itu ya, berkaitan dengan isu-isu kebijakan gitu. Supaya kalian pun tambah ilmunya. Itu maksudnya. Dengan contoh-contoh tadi ya. Kemudian kita bicara sekarang apa sih beda antara evaluasi kebijakan dan analis kebijakan. Nah, kalau di dalam evaluasi ya, di dalam evaluasi kebijakan itu evaluator atau orang yang melakukan evaluasi ini itu cenderung mempelajari program tertentu. Ya, koma ini. Nah, tertentu. Baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai diimplementasikan. Gunanya untuk apa? Untuk melihat efektivitas program tersebut. Jadi evaluasi itu seperti itu. Ini mempelajari program tertentu dia. Nah, sementara analis kebijakan itu cenderung mempelajari sejumlah. Ini sejumlah nih. Sejumlah. Saya biasanya buat slide ini bahasa Inggris, makanya kalau sama kalian ini, makanya saya pun kadang ini ngegas gitu, karena saya harus menerjemahkan lagi ini ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, sementara kalian nggak sungguh-sungguh, coba bayangkan. Nanti kalau aku buat nanti dalam bahasa Inggris sudah nanti apa pula, ya kan? Payah pula nanti kalian ujian. Itu maksudnya. Jadi sungguh-sungguh kalian. Jadi kalau di analisis ini itu analisis kebijakan itu cenderung mempelajari sejumlah opsi kebijakan gitu. Ya. Untuk menentukan mana yang harus diadopsi dan kemudian diimplementasikan gitu. Jadi dia mempelajari berbagai kebijakan dia kalau analisis ini. Nah, bukan satu kebijakan aja. Kalau dievaluasi ini dia melihat program gitu. Kalau kita mau mengevaluasi ini misalnya yaitu program bantuan sosial COVID-19. Nah, itu dia. Itu evaluasi. Nah, tapi kalau kita mau memperbandingkan antara bansos hibah yang diberikan, bansos berupa hibah yang diberikan oleh provinsi, ya, bansos bansos kepada instansi pemerintah, bansos ini, bansos raskin dan sebagainya. Ini udah ruang analisis kebijakan ini. Kalau membanding-bandingkan ini. Yang mana yang baik prakteknya misalnya. Kita mau melihat yang mana yang optimal, mana yang efektif. Analisis kebijakan ranahnya. Itu. Ya. Nah, ingat evaluasi itu adalah berawal dari pengambil keputusan, ya, pengambil kebijakan gitu loh. Yang bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan gitu. Kalau analisis ini bisa dilakukan oleh pengamat, peneliti dan sebagainya. Tanpa harus ada inisiatif dari pengambil kebijakan gitu. Itu di atas sudah dijelaskan tuh ya tentang bedanya evaluasi dan analisis lain yang di atas itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Kemudian evaluasi yang berorientasi program itu merupakan teknik penelitian empiris ya. Jadi mengukur ya program ini ya dengan penelitian empiris ya. Gitu, dengan angka-angka dia diukur. Nah, berapa orang yang dapat bantuan sosial COVID ini, berapa orang yang puas dengan bantuan ini, berapa orang yang tidak puas, nah gitu-gitu evaluasi ini. Ya. Kalian udah bisa membedakan output dan outcome kan? Udah tahu kan? Ada yang bisa menjelaskan output dan outcome? Efektivitas dan data outcome. Nah, maksudnya apa data outcome?
Outcome itu apa? Bedanya dengan output apa? Outcome. Coba, ada yang bisa? Output, outcome, ada yang bisa? Dari yang saya searching, Pak, Siapa nih? Siapa? Mulia Siregar, Pak. Oke. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Jadi output ini adalah hasil langsung gitu dari satu program ini. Sedangkan outcome ini adalah efek atau yang disebut dampak, dampak daripada program itu, gitu. Itu bedanya. Sedangkan output itu hasil secara langsung. Misalnya bansos COVID-19 tadi kan, nah ya outputnya apa? Ya masyarakat mendapatkan sembako, nah itulah outputnya. Tersalurkanlah sembako ini. Nah, outcome-nya apa? Apakah dia dapat memberikan ketahanan ekonomi atau tidak? Nah, itu bisa diukur. Itu outcome-nya, dampaknya. Gitu kira-kira. Sedangkan analis kebijakan itu adalah teknik pemodelan. Jadi membuat teknik membuat model ya, untuk memproyeksikan efektivitas atau outcome dari masing-masing berbagai program publik yang potensial. Jadi yang mana yang model yang mana yang harus dipakai gitu untuk mencapai efektivitas dan outcome yang maksimal, gitu ya. Arti model ini dia. Model adalah penyederhanaan realitas yang mengambil abstraktif teoritis dan masuknya ke dalam bentuk yang dapat kita manipulasi. Jadi dengan penjelasan ini kalian jangan bingung apa Pak beda antara teori dengan model ini. Jadi model ini adalah teori yang belum diuji. Jadi teori itu dia sudah terbukti dia, maka dia menjadi teori. Jadi konsep-konsep yang sudah terbukti benar adanya, itulah dia yang disebut dengan teori. Tapi ketika konsep-konsep dan variabel-variabel ini masih di dalam eksperimen, uji coba, itulah yang disebut dengan model. Itu. Jadi nanti kalau kalian skripsi biar kalian tahu. Nah, kalau tadi kalian ada belajar sama Pak Indra, model institusionalism, ya kan? Ada kan? Itu model itu ini dia. Dia adalah sesuatu konsep-konsep yang masih diuji, dieksperimentasi dia. Dilakukan eksperimen tadi. Sehingga benarnya itu sudah benar-benar teruji dia. Itu menjadi teori. Itu bedanya. Jadi model ini satu tingkat di bawah teori dia. Tapi punya hubungan dengan teori kenapa? Karena ada variabel-variabel. Karena arti teori kan kumpulan daripada konsep-konsep teori ini. Model ini juga gitu. Adalah hubungan antara konsep-konsep dan variabel-variabel gitu. Model ini ya. Jadi realitas itu kalau kita nanam bunga itu bonsai. Mau dibonsai realitas ini. Kira-kira gitu. Dengan abstraksi akal ya. Jadi dia bukan empiris, dia abstraksi akal model ini. Sehingga realitas yang dibonsai tadi, yang dia disederhanakan tadi, itu bisa diutak-atik, disimulasikan. Itu yang disebut dengan manipulasi tadi. Coba kita copot ini satu bagian, bisa nggak? Gitu. Coba kita ini, misalnya, ya, contoh, model tentang institusional, ya, model institusional ya dalam kebijakan publik. Model institusionalnya adalah model yang menganggap bahwa kebijakan itu berasal daripada institusi, yaitu birokrasi, legislatif dan sebagainya. Jadi inilah yang diteliti. Inilah yang institusi yang bertanggung jawab di dalam membangun kebijakan. Bagaimana ya ini dia kalau di dalam model ini, bagaimana kalau nggak usah masyarakatnya diteliti? Bagus nggak kebijakan ini? Kira gitu, karena masyarakat ini adalah satu komponen ya. Atau namanya birokrasi ini udah nggak kita masukkan ya.
di dalam apa kita eksperimen kita. Nah, legislatif aja dulu sama eksekutif, birokrasi nggak usah. Itu yang manipulasi itu, ya itu yang disimulasi. Oh ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena birokrasi ini dari eksperimennya akhirnya memunculkan jawaban. Nggak bisa. Kenapa? Karena implementasi kebijakan itu dominannya itu dilaksanakan oleh birokrasi, gitu. Oleh karena itu birokrasi ini nggak bisa dia ditinggalkan di dalam melihat kebijakan ini. Itu kira-kira yang dimaksud dengan model ini. Jadi dia bisa diotak-atik dia. Bagaimana kalau nggak gitu? Nggak usah eksekutif lah, legislatif sama birokrasi aja. Nah gitu. Jadi dia bisa dimanipulasi begitu ya. Nah kalau teori itu ketika sudah diuji semuanya dan akhirnya memunculkan satu kesimpulan yang valid, nah itulah yang dijadikan teori. Itu. Jadi analisis kebijakan itu menciptakan model. Nah, kalau evaluasi itu enggak gitu, ya. Dia adalah penelitian empiris. Itu bedanya. Jadi kalau model ini dia abstraksi. Ya, abstraksi. Agak rumit ya, abstraksi enggak. Contoh gini, abstraksi ini begini contohnya. Piring, nah ini saya tunjukkanlah piring ini ya, piring, ini piring ya. Nah, piring, ya kan? Kalau kita lihat, bisa nggak kita mengabstraksikan ke dalam pikiran kita? Apakah, nah gini pertanyaan, apakah piring yang ada di luar ini itu ada di dalam kepala kita? Nah coba, saya tanya Aman, apakah piring yang ada di luar ini itu ada di dalam kepala kita? Ada, Pak. Coba, hah? Ada, Pak. Karena kita membayangkannya, Pak. Ya, itu yang enggak lah. Kalau piring yang ada di luar ini ada dalam kepala kita, Ya, pecahlah kepala enggak, kita. maksudnya, Lebih maksud besar saya, Pak, piring contohnya ini. kalau Lebih kita besar pegang piring ini dari kepala kita. Artinya bukan piring ini yang ada di dalam kepala kita. Apa yang ada di dalam kepala kita? Abstraksi. Gitu. Abstraksi piring ini yang ada di dalam kepala kita. Kalau semua benda yang ada yang kita lihat ini ada di dalam kepala kita, pecah kepala kita. Kita lihat gunung ini ada di dalam kepala kita. Enggak, abstraksi gunung yang ada di dalam kepala kita. Ya, itu apa dia belajar filsafat itu sebenarnya dalam filsafat ilmu. Jadi abstraksi itulah yang ada dalam kepala kita. Model itu. Jadi bukan realitas itu yang dia masukkan ke dalam kepala kita, bukan, tapi abstraksinya atau penyederhanaan daripada realitas itu. Gitu. Contohnya ya piring tadi. Bukan piring ini masuk ke dalam kepala kita. Oh, piring ini sebagaimana piring ini masuk ke dalam piring, pecah kepala kita. Nah, tapi abstraksi piring yang ada di dalam kepala kita. Itu dia. Itulah model itu. Jadi dia mengabstraksikan realitas itu. Gitu. Nah, ini adalah kerja akal. Itu. Nah, kerja akal dia. Ya. Itulah kerja akal itu. Kalau enggak ya kita nggak bisa hidup gitu. Jadi kalau ada ilmuwan yang mengatakan bahwa akal ini tidak menentukan di dalam dalam pengetahuan atau berada di belakang daripada pengetahuan indrawi, ya salah besar. Indra ini menipu dia. Indra itu menipu. Contoh, ketika Anda berdiri di airport, mudah-mudahan semuanya pernah ya, kapal terbang ini besar dia, ya kan? Tapi kok tiba-tiba begitu dia terbang jadi kecil? Pertanyaannya adalah, yang mana yang benar? Kapal terbang yang besar apa kapal terbang yang kecil? Nah, itu tuh. Tanya. Nah, itu deh. Ini berkaitan dengan abstraksi tadi tuh. Mana yang benar? Kapal terbang yang besar atau kapal terbang yang kecil? Nggak bisa kalian jawab, percuma lah kalian hidup. Berapa puluh tahun kalian hidup di dunia ini, itu pun nggak bisa kalian jawab. Nah, yang besar, Pak. Yang besar? Oh, berarti yang kecil salah.
Enggak, Berarti Yang kecil, Pak. Yang kecil, tergantung Pak. cara kita melihatnya, Pak. Itu makanya yang menipu itu adalah mata. Mata ini nggak bisa dipercaya dia. Kapal itu satu, gitu. Satu. Jadi kapal yang mana yang benar ya? Kapal yang ukurannya sekian, sekian, sekian. Mau dia jauh, mau dia dekat, ya nggak ada masalah. Karena jauh dan dekat itu adalah mata. Itu persoalan keterbatasan mata. Bukan bendanya yang berubah. Gitu. Mata ini yang terbatas. Oleh karena itu, maka epistemologi atau pengetahuan yang diperoleh dari indera itu ya terbatas. Gitu. Maka akal itulah yang menyatakan bahwa pesawat itu sebesar ini gitu. Mau jauh mau dekat nggak ada masalah. Gitu. Akal yang membuat statement itu gitu. Ya. Terus belajar filsafat ilmu, makanya S1 ini nggak ada filsafat ilmu, nyesal lah. Boleh kalau sama saya bisa diskusi-diskusi di luar itu boleh kita. Sudah, Pak. Kami sudah beres filsafat, Pak. Apa? Gimana? Semester 1 sudah belajar filsafat, Pak. Filsafat ilmu? Semester 3. Semester 3. Ya. Nah, udah diajarkan ini berarti abstraksi apa ini apa? Nggak ada? Atau nggak pernah masuk ke sini? Nah, itu nggak tahu lah problem kalian itu ya kan? Nah, itu dia jadi jelas dia maksudnya analisis kebijakan itu adalah abstraksi itu gitu. Abstraksi dari realitas, artinya realitas yang disederhanakan gitu. Oke. Itu artinya model ya. Kemudian penelitian evaluasi itu menyangkut pengembangan informasi tentang isu-isu spesifik saja ya, mengenai implementasi program. Jadi kalau analisis ini dia mensintesiskan, ya mengkombinasikan. Sintesis ini kan hasil daripada tesis dan antitesis. Muncullah sintesis, gitu ya kan. Ini dilihat oleh analisis kebijakan ini. Kemudian alternatif mana yang akan digunakan di dalam policy making proses. Itu kalau analisis ini. Jadi analisis ini cakupannya lebih luas dia dibandingkan daripada evaluasi. Itulah sebenarnya kesimpulan daripada perbedaan evaluasi dan kebijakan ini. Ya. Sedikit lagi. Hubungan antara evaluasi dan analisis kebijakan ini meskipun model yang kita bicarakan tadi ya, bahwa dia adalah abstraksi daripada realitas, dapat dibangun secara abstrak. Dapat dibangun secara abstrak kan, yang maksudnya abstraksi itu tadi, yang piring tadi bukan piring yang di luar ini yang masuk ke dalam kepala kita, tapi adalah abstraksi piring yang ada di dalam kepala kita ini ya. Jadi model itu membangun abstrak ini. Dan itu dilakukan oleh analisis kebijakan, ya, mengabstraksi realitas ini. Pak, ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini kan waktu kita sudah habis Pak. Nah, Bu Nina juga mau masuk sebentar lagi Pak. Jadi kami disuruh untuk masuk ngikuti webinar Pak di kelasnya. Oh ya, oke. Ya, ini 2 menit 3 menit lagi, ya. Nggak usah opak-opak kali lah. Atau perlu ku telepon Bu Nina? Biar ku tambah 20 menit. Nggak usah gitu-gitu kali. Udah santai aja. 5 menit. Bilang aja Pak Jenal. Selesai itu. Udah? Nah, itu dia. Ini udah siapa selesai ini? Kalau cepat kali kalian ininya. Tapi kalau masuk terlambat, apa? Nggak mau keluar. 25 orang tadi, 3 orang tadi nggak mau keluar. Soalnya seimbang lah. Tahap sabar. Ku telepon Bu Nina pun nanti. Kalau protes dia, ya. Seperti yang disediakan oleh tadi, model dapat dibangun secara abstrak. Udahlah, malas pun aku jadinya. Ya udah, apalah, hentikan aja. Ya. Ada gini, kalian kan nggak pernah jadi dosen. Kalau dipotong-potong kayak gitu, kita merasa penjelasan kita ini kalah penting daripada webinar ini. Gitu. Jadi ya gimana ya? Udah bad mood jadinya. Paham kan? Jadi ngajarnya ada bad moodnya juga. Kita udah di dalam on gini, opa. Tapi kalau nggak ada oma aku tunjukkan di awal itu bahwa kalian keluar. Pokoknya 20 orang masuk. Itu udah. Ya.
Nggak maunya kalian keluar yang 3 orang tadi. Nah, itu aja nggak bisa kan. Tapi kalau sama saya 1 menit aja, baru 40 tadi. Nah, jadi bad mood. Nah, ya udahlah. Kalian apa aja lah, kalian baca-bacakan aja lah nih. Berarti kalian mau kalian apain ini, ya kan? Jadi yang buat lambat tuh kalian juga, gitu. Bukan aku yang buat 8, jam 8 aku datang. Kan ini terpaksa aku komen lagi. Masalah kamera ini itu berapa menit? Nggak kalian hitung tuh. Biar aku bilang sama ibu ini Bu Ketua Prodi. Orang ini yang buat masalah nih Bu. Datang terlambat. Ya kan? Nah, gitu, kira-kira gitu. Jadi oke, itu Muari jangan lupa ya. Nah, 22 itu fotonya jangan lupa Muari. Iya, Pak. Apa ini? Foto kita ada tuh rekamannya, kau buat rekaman ya. Rekaman itu kau kirim juga sama aku. Ya, Iya, Pak. Untuk rekaman saya kirim sekitar jam 11 ya, Pak. ya silakan. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi nih masih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.